Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 10 yang saya cintai, selamat Anda sekarang telah menduduki kelas 10 di SMA 1 Semarang. Saya ucapkan selamat, semoga Anda sukses belajar selama Anda belajar di SMA 1 Semarang. Anak-anakku, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang tag anekdot. Nah, tag anekdot itu apa? Mari kita ikuti PPT berikut. Nah, ini judulnya jendela anekdot. Nah, yang pertama, kalian akan belajar tentang makna di balik anekdot. Apa dan bagaimana tag anekdot itu? Mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Pernahkah Anda membaca komik seperti berikut? Komik tersebut berisi dialog yang lucu, menarik, inspiratif, dan kritis berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang merupakan cara kreatif untuk mengomentari dan mengkritisi masalah di lingkungan sekitar. Baik berupa video animasi, komik strip, ceramah, maupun pertunjukan lawak dan komedi tunggal atau stand-up komedi. Cerita lucu yang bertujuan menggugah hati atau menyindir pihak tertentu ini disebut anekdot. Apakah semua cerita lucu dapat disebut anekdot? Bagaimana Anda dapat memahami anekdot? Dan bagaimana anekdot dapat menggugah hati pembaca atau pendengarnya? Mari pelajari bab berikut untuk mengetahui karakteristik, manfaat, dan cara mengonstruksi anekdot. Baik, anak-anakku sudah tahu semuanya tentang apakah anekdot itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, berikutnya yang pertama, mengevaluasi makna tersirat tag anekdot. Apa makna yang tersirat di dalam tag anekdot itu? Mari kita ikuti. Nah, sekarang pengertian anekdot ini untuk menguatkan tentang pengertian tag anekdot, bahwa anekdot adalah cerita lucu yang bersifat menghibur. Tag ini bertujuan untuk mengkritik atau menyindir seseorang atau bisa suatu fenomena atau masalah publik. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, cerita dikemas dalam bentuk lelucon segar agar tidak bersifat menjatuhkan. Lalu yang kedua, berisi kritik atau sindiran terhadap situasi tertentu yang ditujukan kepada suatu pihak, bisa perorangan, bisa instansi. Kemudian tag anekdot itu cirinya yang ketiga melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat umum. Yang keempat, biasanya mengangkat topik sosial. Lalu yang kelima, berbentuk narasi singkat. Apa itu narasi? Cerita. Bentuk cerita singkat. Coba kita amati contoh anekdot sarang laba-laba. Seorang guru mata pelajaran PPKN menjelaskan hukum negara. Beliau berkata bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status dan kedudukan, terutama di negara demokrasi. Kemudian ada seorang siswa bertanya, bagaimana penegakan hukum di negara kita ini, Pak? Hukum di negara ini tidak ubahnya sarang laba-laba.
kata sang guru. Para siswa kebingungan. Mengapa disebut sarang laba-laba, Pak? Tanya seorang siswa penasaran. Mengapa disebut sarang laba-laba, Pak? Tanya seorang siswa penasaran. Ya, sarang laba-laba bisa memerangkap nyamuk dan lalat, hidup, tidak berkutik, akan tetapi sarang itu akan jebol jika yang bersarang itu adalah kumbang, apalagi gagak. Sang guru disertai tawa para siswa. Nah, apa makna yang tersirat dalam anekdot sarang laba-laba? Coba perhatikan. Topiknya yaitu rendahnya reputasi penegakan hukum negara. Kritiknya, penegakan hukum tanpa memandang status dan kedudukan. Kelucuannya, hukum negara dianalogikan sebagai sarang laba-laba yang mudah diserang. Nah, kita tahu bahwa penegakan hukum di Indonesia ini masih, walaupun katanya tidak memandang status kedudukan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kemudian mari kita lihat apa unsur utama yang terkandung dalam teks anekdot itu. Apa tujuan anekdot? Mengapa pesan dalam anekdot disampaikan secara tersirat? Nah, ini silakan Anda jawab. Contoh lagi. Ini tentang studi banding pejabat. Seorang pengamat politik sedang bingung melihat reaksi rakyat. Biasanya rakyat mengecam sangat keras jika para pejabat hendak melakukan studi banding yang dianggap hanya pelesiran, yaitu hanya memanfaatkan anggaran negara. Nah, ini sebenarnya ada di dalam buku ESPS yang kebetulan saya dan teman saya yang menulis buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Nah, ini harusnya ada bukunya ya. Nah, ini bukunya itu seperti ini. SPS Bahasa Indonesia. Ini penerbitnya Erlangga. Kebetulan saya penulisnya. Baik. Bagaimana cara mengonstruksi teks anekdot? Mari kita saksikan. Aku bosan di sini. Aku ingin piknik. Piknik sajalah. Kau ke arah selatan saja sudah bisa mendaki gunung. Ke arah tenggara pun kau bisa merasakan segarnya air terjun. Kurang apa lagi? Tidak. Justru itu aku sudah bosan. Pemandangan dan udaranya terlalu monoton. Nah, aku tahu kita harus kemana. Ini adalah tempat piknik yang asik. Nah, ini baru pemandangan yang langka kita lihat. Coba kau hirup udaranya. Ini sungguh berbeda. Wow. Ayo kita bersuah foto. Jarang-jarang kita ke tempat ini. Kita harus berfoto dengan kemacetan. Ini pemandangan langka. Tidak ada di kampung. Bagaimana percakapan itu? Apakah cerita tersebut termasuk anekdot? Lalu pesan apa yang tersirat di dalam cerita itu? Nah, ini langkah-langkah untuk mengonstruksi
membaca, menyimak teks anekdot, menentukan makna tersirat, mengaitkan dengan fakta dan nilai kehidupan, mengidentifikasi unsur anekdot, mengumpulkan dan menguraikan fakta yang berkaitan dengan topik anekdot, menuliskan kembali makna dalam anekdot. Nah, ini lagi Anda ada di dalam buku SPS Bahasa Indonesia halaman 60, yaitu relasi pendidikan dan pekerjaan di Indonesia. Nah, nanti Anda akan melakukan aktivitas identifikasilah unsur-unsur teks anekdot, konstruksikan makna dalam teks anekdot tersebut menjadi ulasan yang logis. Tuliskan hubungan topik dan makna teks dengan nilai-nilai kehidupan, yaitu moral dan pendidikan. Tunjukkan bukti dalam teks dengan ulasan yang telah dibuat. Anak-anakku, saya kira ini. Dan untuk tugas silahkan nanti bisa dilihat di dalam pembelajaran jarak jauh yang di e-learning SMA 1 Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.